membiayai pengeluaran negara. Pajak dari perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai terjadinya transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Sedangkan dari perspektif hukum, pajak dipandang sebagai perikatan yang timbul akibatnya adanya undang-undang yang bersifat memaksa. Pajak memiliki beberapa jenis, yaitu ada jenis pajak negara dan jenis pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Pajak yang dikenakan hendaknya seimbang dengan keuntungan yang bermanfaat yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Sistem perpajakan ini sederhana, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus mereka bayar, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak. Artian pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan perspektif. Berdasarkan indikasi pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak negara dikelola oleh pemerintah pusat. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan pada penghasilan atau kekayaan seseorang. Pajak tidak langsung dikenakan pada barang atau jasa. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi tiga, pajak pusat, pajak daerah, dan pajak negara. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, dan pajak negara mencakup pajak daerah dan pajak pusat. Jenis pajak dalam perspektif berbeda. Jenis pajak menurut golongan, pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongannya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya tidak boleh dilakukan oleh pihak lain atau manapun, melainkan harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak itu sendiri. Contohnya, pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan PPh dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau konsumsi atau badan usaha. Pajak ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu PPh orang pribadi dan PPh badan usaha. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi. Pembebanannya ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM). Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan pada penjualan barang dan jasa oleh pelaku usaha. PPN merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada konsumen akhir. Tarif PPN umumnya adalah 10%. Pajak menurut sifatnya. 1. Pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang tarifnya meningkat sering dengan peningkatan jumlah pendapatan atau nilai kekayaan subjek pajak. Semakin tinggi pendapatan atau kekayaan subjek pajak, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Tujuan dari pajak progresif adalah untuk mencapai prinsip keadilan sosial. Sistem pajak mengimbangi kesenjangan ekonomi. 2. Pajak proporsional. Pajak proporsional adalah pajak yang tarifnya tetap konstan tanpa memperhatikan jumlah pendapatan atau nilai kekayaan subjek pajak. Artinya, semua subjek pajak dikenakan tarif yang sama persentasenya. Pajak proporsional umumnya ditetapkan pada pajak-pajak bersifat umum seperti PPN, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan pajak bangunan. 3. Pajak degresif. Pajak degresif adalah pajak yang tarifnya menurun sering dengan peningkatan jumlah pendapatan atau nilai kekayaan subjek pajak, atau jenis ini jarang diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem pajak. Biasanya pajak degresif diterapkan pada sektor tentunya dalam rangkaian mendorong adanya investasi atau kegiatan ekonomi. Jenis pajak menurut pemungutannya. Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pemungutannya. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis pajak berdasarkan pemungutannya. Yang
pertama ada pajak pusat. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pajak ini bersifat nasional dan mencangkup pajak-pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Baik, yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pajak ini mencangkup pajak-pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Pemungutan dan pengelolaan pajak daerah berada di wilayah administratif pemerintah daerah yang bersangkutan. Baik, yang ketiga ada pajak gabungan. Pajak gabungan adalah jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah secara bersama-sama. Pajak gabungan ini mencangkup pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bayar balik nama kendaraan bermotor. Penyusunan dan pemungutan pajak ini dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesimpulannya ialah bahwa pemahaman tentang jenis pajak dalam perspektif yang berbeda adalah penting untuk memahami sistem perpajakan suatu negara dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Klasifikasi jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutannya memberi kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami perbedaan karakteristik dan tujuan dari masing-masing pajak. Dalam perspektif golongan, pajak progresif, regresif, dan profesional menggambarkan hubungan tarif pajak dengan pendapatan atau kekayaan individu atau perusahaan. Pemahaman tentang jenis ini memungkinkan adanya pemerataan beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang sesuai dengan masing-masing pemungut.